Berarti kalau kampung udah gak ada aki-aki, hari kiamat udah deketan. Hati udah. Kampung kalau di mana masih banyak aki-aki, kata ulama, masih, tapi ada gantinya. Nenek-nenek masih ada. Kalau aki-aki nggak ada, berarti ada nenek-nenek. Itu sebagai penangkal datangnya hari kiamat. Ya bukan petir doang, ada penangkalnya. Berarti hari kiamat masih jauh. Makanya supaya semuanya pada jadi aki-aki, kalau pada ubanan jangan disemir. Biar jadi aki-aki. Dan alhamdulillah kita malam hari ini berada di bulan kelahiran kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang tidak kalah agungnya dengan bulan-bulan yang lain. Banyak ragam cara orang memperingati hari kelahiran Nabi. Kalau yang punya duit dia undang orang banyak, undang kiai, undang habib, undang qori untuk merayakan maulid, keluar biaya 10 juta, 50 juta sampai ratusan juta. Boleh kalau punya duit. Kalau yang nggak punya duit ada cara lain, yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat macamnya banyak. Ada sholawat munjiat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha usul ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Itu sholawat ada lagi sholawat kamilah atau disebut orang sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil muqad wa tanfaridu bihil qurab wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lum. Ada lagi sholawat penolak sihir. Baru dengar ya? Sholawat penolak sihir. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau supaya bisa selamat dari tatapan mata penghipnotis, ini ada selawatnya. Kita bacain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril qahar bijahihi indaka abdil anna sihra wal aina wasyarr wal ashrar ya wahidu ya dafi'u ya sattar wa ala alihi wa sahbihi al-abrar. Itu orang yang ngeliatin kita aja sempur. Iya, kan para penghipnotis kalau mencari maksa kita ditatap sama dia. Bacain selawat. Kalau nggak bisa kayak tadi bisa baca aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tiup matanya, coba. Kenapa nggak tiup aja lu? Itu. Demen paling dulu ya, teman ya. Itu sholawat penolak sihir. Ada sholawat tibil qulub, pengobat hati. Ada sholawat yang umum kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ada sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Itu semua kalau dibaca satu kali kita membacanya akan mendatangkan 10 rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah, kasih sayang Rasulullah kepada orang yang membaca sholawat. Jadi ini bulan Maulud, bulan umat Nabi Muhammad, semuanya rame-rame zikir membaca sholawat. Sebab kata Nabi, orang yang paling dekat dengan aku nanti di akhirat, yaumil qiyamah, yaumil mahsyar, adalah orang yang paling banyak menyebut namaku.
paling banyak menyebut nama Nabi. Bagaimana menyebut nama Nabi Muhammad? Masa Muhammad bukan, tapi membaca sholawat. Oleh karena itu, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen mengundang orang untuk merayakan Maulid, yang tentunya bukan hanya kumpul di sini. Tanda kita ingin mendapatkan kecintaan dari Nabi, bikin muludan di masing-masing rumah. Kayak orang zaman dulu, jangan selama-lamanya patungan baik. Manggil kiai patungan, nanggap organ, panggilnya cewek kuat. Ayo banget. Pengen diaku sama Nabi, pengen dapat syafaat, patungan mulu patungan. Sekali-sekali penyegaran kita cinta kepada Nabi, ngaji bertahun-tahun. Di samping di sini sentralnya untuk merayakan Maulid, di rumah masing-masing ada yang muludan. Kan lumayan Ustaz pada laku. Ya, nggak apa-apa dah, gua nggak ceramah di sini atau diundang sama jamaah. Malam Selasa di rumah RT Ledar, malam Rebo di Bang Gelun, Bang Makmur. Terus malam Kemisnya Haji Minang. Enggak apa begitu. Ya kan ramai itu. Mabuk besek urusannya. Begitu tuh Bu. Jadi namanya kita benar-benar cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya begitu. Jadi kita cinta Nabi kayak orang zaman dulu bikin acara muludan, walaupun zaman dulu nggak ada mubalik. Cukup sekedar baca marhaba, pulang bawa bongsang, bukan besek. Itu bongsang, nasinya seleter, ayamnya satu dipotong dua, acarnya sanuan apa? Acarnya sekantong plastik, banyak banget acarnya. Masya Allah, pulang itu dimakan sekeluarga kagak habis. Orang dulu, sekarang muludan makin lama makin dipersempit. Malah kadang-kadang muludan karena sibuk bayar kiai mahal, makanan kagak ada. Benar itu. Itu kan nyeksa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manggil kiai jauh-jauh, isinya begitu baik, betul kagak? Betul kagak? Kita mau begitu, kita mau pada, ya. Manggil kiai jauh-jauh. Harusnya kalau manggil kiai yang hebat harus bisa mengalahkan guru yang ada di sini. Betul kagak? Kalau panggil kiai ceramahnya sama guru yang ada di sini masih menang guru sini, buat apa bayar mahal-mahal? Mendingan kisah buangin, Ustaz Dulan, Ustaz Abdul Ghani, harap pego-pego. Pego-pego itu sih udah setengah tahu. Lah iya, mendingan begitu kali. Nah, jadi di bulan Mulud kita kudu banyak zikir, baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Berapa kali Bang Haji? Lepugu. Siapa yang pengen nanti dipanggil-panggil namanya? Ya Ledar ummati, kata Nabi itu. Nama siapa itu? Nama siapa tadi barusan? Nanti dipanggil Ledar bin Haji Acang. Kadia. Ta'al ilayya, dipanggil namanya oleh Nabi Muhammad. Siapa yang gak bangga? Ayo. So dunia orang bakal nengok ke kita. Siapa itu? Yang namanya dipanggil oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata itu dia orang waktu di dunia banyak-banyak membaca sholawat. Kalau sholawat Sallallahu Alaihi Muhammad mas semuanya bisa ya? Bisa. Itu yang suka dinyanyiin. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu aja berbanyak tuh. Sallallahu ala Muhammad, zikir Sallallahu Muhammad 1000, sehari 1000, 5 hari 5000, seminggu udah 7000. Wah, mati, masuk surga. Lah iya. Kemudian selain sholawat, zikir sebagai utamanya kita mengingat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak cara lain. Apa? Dalam rangka mahabbah kepada Rasul, memperingati Maulid dengan puasa. Mantap nih.
Ini yang paling bagus mah bulan Mulud. Apa dari tanggal 1 dia puasa, apa pas tanggal 12 bulan Mulud dia puasa. Udah pada mulai belum itu? Belum ya? Puasa. Ini orang-orang ahli thariqah ketika datang bulan Mulud tanggal 1 pada puasa semua. Ada puasanya muti, tahu muti? Kagak makan yang bernyawa. Jadi ayam dipotong dulu baru dimakan. Itu puasa muti, mukanya saudara cuma hanya pakai singkong doang atau ubi stella, nggak makan, atau nasi doang, nggak makan ikan, nggak makan daging. Kata bininya, kalau makan bini boleh. Boleh makan bini mah. Ya, makan bini. Itu namanya puasa muti. Sebetulnya itu puasa muti kalau yang pada mau ngerjain itu akan menetralisir penyakit asam urat, jantung, paru-paru, liver, asam lambung, hilang semua itu dibabat sama apa namanya puasa muti. Sebab makanannya adalah zat besi, yaitu singkong atau ubi stella. Itu kemarin juga sehat. Coba lihat nanti puasa muti. Dapat sebulan aja menginjak tanah, insya Allah itu. Insya Allah nggak nginjak tanah. Kemana-mana ada yang jemput, kan naik mobil nggak nginjak tanah. Ada yang jemput naik mobil. Jadi itu puasa untuk meringankan kita punya beban penyakit, sekaligus meringankan beban malas untuk ibadah. Emang selama ini yang buat kita bangun malam malas, zikir malam malas apa? Makan banyakan. Coba bawa puasa dah, getah. Misalnya kita mau niat bangun malam jam 2 atau jam 3, siangnya kita puasa. Yakin 100% pasti bangun jam 2 atau jam 3. Karena badan ini udah dikosongin daripada pengaruh-pengaruh setan yang dapat membuat kita malas untuk sholat. Jadi ini ibu-ibu, para jamaah sekalian, puasa merupakan bagian cara kita untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita gabung nih, kita puasa juga sebagai peringatan atas kelahiran Nabi, tanda syukur gembira kepada Rasulullah atas kedatangannya membela kita sebagai umatnya, menyelamatkan kita dari alam kegelapan sampai menuju alam yang penuh dengan hidayah, yang menyelamatkan kita untuk masuk dalam surga. Kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Kanjeng Nabi. Kita puasa, udah kita puasa, zikirnya selawat, itu bawah semua tuh. Terus kita muludan dah, kita muludan secara pribadi, punya modal 5 juta, kita undang tetangga, anak yatim ada beberapa orang, mantap banget tuh. Kira-kira sanggup nggak ngerjain itu? Insya itu baru tuh ciri-ciri sejatinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Udah kayak begitu ya. Nah, kemudian kita berpuasa, kita juga membaca sholawat, kita juga bersedekah, kita mengagungkan hari kelahiran Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ini yang dikatakan Nabi adalah orang yang ketika dia menyambut hari kelahiran Nabi, yang ketika dia bersuka cita, yang ketika dia bergembira, maka diharamkan jasadnya daripada api neraka. Man ahabbani kana ma'i bil jannah. Itu tanda cinta kepada Nabi. Bulan Mulud datang dia puasa sunnah, bulan Mulud datang dia zikir membaca sholawat, bulan Mulud datang dia sholat malam, kemudian dia sedekah kepada tetangga dan anak-anak yatim. Itu bagian wujud cinta kepada Kanjeng Nabi, dan orang yang cinta kepada Nabi bersama Nabi nanti di surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini diniatin nih Bapak Ibu sekalian ya, diniatin muludan, bikin muludan di rumah kita masing kayak selamatan mau munggahan begitu, nggak apa-apa ya. Itu udah pernah nyoba belum? Coba dah besok. Jadi jangan kita ngarep-ngarep diundang orang lain, kita nggak ada
ngadain sebagai ustaz, ya nggak? Kan ustaz sebagai contoh, betul nggak? Nih gua sebagai ustaz gua ngadain muludan, dari sebab ini nanti orang ngadain muludan, kan ustaz diundang. Ya kan kalau ada 5 undangan, uploadnya masing-masing gopek, modal pulang. Para jamaah dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana digambarkan, diriwayatkan, diceritakan, dihikayatkan dalam kitab Barzanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji bin Husain bin Abdul Karim. Beliau mengatakan, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah wa akhadhaha al-makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala lahu sanah. Di sini kemudian kita berdiri membaca sholawat alias mahalul qiyam. Apa kata Syekh Ja'far Al-Barzanji bin Husain bin Abdul Karim, meriwayatkan tentang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, apa yang terjadi telah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ibunya akan melahirkan, yaitu Siti Aminatul Zuhriyah binti Wahab radhiyallahu anha. Siapa yang didatangkan? Manusia bumi yang menjadi penghulunya para bidadari surga. Siapa dia? Yang pertama Siti Asia, yang kedua Siti Maryam. Di sini ada yang namanya Siti Asia sama Maryam, ada? Ini Bu, manusia bumi Bu. Manusia bumi yang dengan kemuliaannya, yang dengan kesabaran atas ujian yang Allah berikan kepada dia, Tuhannya, dia bertuhan kepada Allah, tidak berubah iktikadnya, tidak berubah akidahnya, apapun yang terjadi tetap sekali la ilaha illallah sampai meregang nyawa tetap la ilaha. Kemudian Allah angkat derajatnya menjadi penghulunya para bidadari, Siti Asia dan Siti Maryam. Bagaimana riwayatnya? Ini Siti Maryam perawan suci. Siti Maryam perawan suci yang melahirkan sosok anak yang kemudian jadi Nabi Isa bin Maryam, yang pada proses kehamilannya difitnah oleh bangsa Bani Israel. Ini perempuan suci, ini perempuan anak Nabi, ini perempuan kalau kayak di sini mah anak kiai, kok hamil kagak ada bapaknya, tuh begitu alias berzina. Difitnah kayak begitu, sadis kayak gitu. Kayak maaf nih, kayak ibu-ibu anak perawan kita rajin ngajinya, rajin puasanya, tahu-tahu melendung duluan. Umpamanya udah begitu lahir, lakinya kagak ada. Kata orang, wah, kok mana itu kudungannya? Ngajinya kan rajin banget. Ya kan di mana banyak pengajian disusul, aku bunting bapaknya kagak. Itu yang komen kagak tahu, padahal dia nikah udah lama, betul nggak? Itu yang komen kagak tahu, tuh dia padahal nikah udah lama, cuman kagak dihajatin karena orang kagak punya, betul kagak? Tahu-tahu bunting bapaknya kagak ada, padahal bapaknya lagi pergi ke Arab, pergi umroh. Begitu tuh ceritanya tuh. Kan fitnah mah orang ngelihat luarnya aja. Ya tahu-tahu fitnah baik fitnah, beginilah begitu. Pas ditelusur mah, nah ternyata di luar dugaan. Makanya ngomong jangan sembarangan. Sama kayak Siti Maryam, disangkanya berzina, padahal mainnya di majlis taklim mulu, padahal di masjid mulu. Itu Siti Maryam Bu. Di mana adanya? Di Baitul Maqdis. Apa kerjaannya? Zikir, sholat, puasa, nggak pulang-pulang. Tahu-tahu hamil di luar nikah. Tahu-tahu hamil tanpa ada bapak.
ternyata itu bagian ayatun min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Jangan pula Siti Maryam namanya udah ada cikal bakalnya, ya kan? Nabi Adam, baba kagak, emak kagak, tahu-tahu Jadi ada 4 kelompok anak manusia yang bermacam-macam nih keadaannya. 1, baba kagak, emak kagak. Siapa? Nabi Adam pasti wakwau. Nabi Adam, baba kagak, emak kagak. Nabi Adam. Terus kemudian yang kedua, baba ada, emak kagak. Siapa? Ayo, baba ada, emak kagak. Siti Hawa. Siti Hawa kan Nabi Adam bapaknya seluruh manusia, termasuk bapaknya Siti Hawa juga. Tuh. Yang ketiga, ya, bapak kagak, emak ada. Siti Maryam, Nabi Isa. Sekarang bapak ada, emak ada. Siapa? Kita nih, Ustaz Mustafa, Ustaz Hafid, kita semua bapak ada, emak ada, belajar kita. Jadi ada 4 kelompok manusia. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Siti Maryam difitnah, zina segala macam, nggak nyaut. Dia disuruh puasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kagak boleh ngomong. Diam, suruh diam, disuruh diam. Makanya nih pelajaran. Jika ada orang yang menghina kita, nih Bu, nih bang semua, jika ada orang yang menghina kita, nyinyir kita, ngomong-ngomongin kita, baik di WA group atau di mana saja, jangan dilawan, diam aja. Banyakin zikir kepada Allah Subhanahu. Kenapa begitu? Fitnah semakin dilawan semakin mengenah. Fitnah semakin kita nyaut semakin seru. Digoreng, apalagi digarang, dikejar panas. Semakin kita panas, yang memfitnah kita makin suka. Betul atau benar? Jadi enggak ada lain kata ketika kita difitnah udah diem aja. Ulangin kepada Allah, ya Allah, saya tidak melakukan apa yang dituduhkan orang. Kalau emang dia menuduh, balikin sama dia, biar dia ngerasain difitnah kayak saya. Paham apa kagak? Jangan dilawan, jangan. Makin seru kalau dilawan mah. Apalagi grup WA udah hapus-hapusin aja udah. Paham? Itu pelajaran dari Siti Maryam. Siti Maryam disuruh diam. Sebab kalau Siti Maryam ngikut ngomong, apalagi ikut ngomel, makin seru. Betul nggak? Itu pelajaran dari Allah Subhanahu. Pelajaran buat kitanya. Kalau ada orang yang menghina kita, mencaci maki kita, lawan diam aja. Perbanyak zikir, baca sholawat, ulangin kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Asalnya dari Allah, pulang ke Allah. Ntar Allah yang punya urusan sama orang yang memfitnah kita. Dadak di mana dia anaknya difitnah, rasain lu, berasa dulu. Dia fitnah kita kayak apa tahu? Giliran dia difitnah orang tertulung-tulung, kegulingan, betul. Emang enak banget kan fitnah orang Maya? Iya kan? Enak banget kita ngata-ngatain orang, fitnah orang, giliran kita difitnah kelabakan. Makanya kalau dicubit sakit jangan suka cubit. Betul benar? Lengah apa? Bukan gitu. Kalau dicubit sakit jangan cubit orang. Kalau nggak tahu jutrung aja jauh baik. Apa urusannya wartawan bukan apa bukan? Kan ada kelompok masyarakat, kelompok mak-mak. Bukan hanya mama itulah, kelompok bapak-bapak kayak wartawan. Mau tahu baik kepo. Apa mau tahu? Ada apa sih? Si Pula datang biasanya bertawa-tawa, dia aja ditanya, "Emang apa sih itu? Ada apa sih rumahnya?" Enggak biasanya. Itu kepo namanya. Lihat orang gemuk, lu kayaknya sakit kuning ya. Suwe baca. Lihat orang kurus, lu kena manis ya. Salah mulu orang sama dia salah mulu. Kan itu ujung-ujungnya jadi berantem. Keponya ya macam-macam. Udah dekat-dekat udah bergusuran. Legil. Itu ada apa yang diomongin ya. Tuh, itu namanya kepo.
Nggak boleh, jangan terlalu kepo jadi orang. Nggak boleh, takutnya yang dikepoin kagak terima, kesel, betul nggak? Kan kesel orang dikomentarin mulu. Kalau komentarnya enak mah ya, kalau komentar lagi orang kesel ya, betul kagak mak. Nah, Siti Maryam diam. Akhirnya apa yang terjadi? Karena ini ngomong itu di kampung udah bertubi-tubi hinaan segala macam. Jibril ngasih tahu Maryam, kau tekan sedikit pusat anakmu, nanti dia akan menjawab apa yang dikatakan, apa yang difitnahkan oleh orang-orang kafir Bani Israel. Benar. Atas izin Allah itu pusat Nabi Isa ditekan sama Siti Maryam, tapi nggak ditekan kencang, mati, tekan pelan-pelan. Apa yang terjadi? Itu Nabi Isa yang masih digendong, masih orang bisa ngomong. Ayo malah kampung gitu ya. Ayo malah kampung. Kalau bahasa kita, kamu jangan menuduh ibuku berselingkuh, jangan menuduh ibuku berzina. Ibuku adalah perawan suci. Ibuku tidak pernah berzina. Kesehariannya di Masjid Aqsa senantiasa ibadah. Kehadiranku ke muka bumi dengan kehamilan daripada ibuku adalah atas izin Allah Subhanahu. Kata Nabi Isa, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Begitu. Masih orang bisa ngomong. Baru tuh orang kafir Bani Israel baru paham. Akhirnya menyanjung, memuji Nabi Isa. Sebagian mengakui Nabi Isa sebagai ruh Rasulullah, sebagian berlebihan mengatakan bahwa Nabi Isa anak Allah. Sehingga nenek-nenek di Cipete kalau melihat bocah, Allah Tuhan, Allah tuh bocah, anak siapa itu? Begitu Bu ceritanya. Yang kedua, Siti Asia. Wah, ini lebih seru lagi nih. Siti Asia siapa? Lakinya Raja Fir'aun. Lakinya Raja. Siti Asia bininya. Lakinya Raja Ada di sini Raja Fir'aun. Ya. Itu Raja Fir'aun. Masya Allah. Raja yang kejam, raja yang zalim, yang tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan, baik rakyat ataupun tentaranya dihukum pancung, langsung dipenggal lehernya. Jadi dia di samping mengaku sebagai raja, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siti Asia ini bininya, tapi dengan kekuasaan Allah, selama berumah tangga dengan Raja Fir'aun tidak pernah sedikit pun dianuin. Tahu gak dianuin? Tahu gak? Apa coba? Digituin. Kan begini ya, lu ngapa nangis? Kata kita sama anak kita, mau kita dianuin mah, itu bukan dianuin nangis itu. Kita dianuin sama dia mah. Gitu. Jadi ini Siti Asia nggak pernah dianuin sama Raja Fir'aun. Lalu kok Raja Fir'aun nggak pernah ngomel? Ternyata Allah Maha Kuasa. Ada anjing peliharaan Fir'aun yang kalau malam dijelmakan atas izin Allah menjadi perempuan, mirip dengan Siti Asia. Jadi Fir'aun seumur umur nganuin anjing. Tuh Raja Fir'aun seumur umur kalau malam ngapain? Nganuin anjing. Sebab dia bukan manusia baik, sebab dia manusia ingkar kepada Allah. Jadi yang tiap malam dianuin anjing. Na'udzubillahi min. Siti Asia selamat. Siti Asia selamat. Sampai pada satu akhir kejadian, iman Siti Asia ketahuan. Kalau dia pengikut setia Nabi Musa alaihissalam. Tahu Bu, bagaimana ujian Siti Asia? Waduh, Siti Asia pas ketahuan sebagai pengikut setia Nabi Musa alias jadi muslimah. Apa yang terjadi? Bu, disalib di tengah-tengah kebun, tengah padang pasir. Disuruh mengakui Asia. Aku Fir'aun. Ya, aku dengar Fir'aun, jangan kencang-kencang. Aku tidak boleh Fir'aun. Aku Asia, suamimu Fir'aun, sekaligus sebagai Tuhanmu.
kata Asia? Tidak. Tuhanku adalah Tuhannya Musa, Tuhannya Nabi Harun, dan Tuhannya seluruh Bani Israel. Kata Fir'aun, mana? Dipanah, boing, kena lak-lakannya. Sambil dipatek tangannya, disalib, diseksa oleh lakinya Raja Fir'aun karena ketahuan pengikut setia Nabi Musa. Coba bayangin, laki lu galak, ada nggak galaknya kayak Raja Fir'aun? Ada nggak orang cipta laki galak kayak Raja Fir'aun? Nggak ada, paling ditekek lu pulang balik ke rumah malu. Nggak perlu nangis, kita ditorek ditekek. Ditekek. Bang Makmur sukanya kayak gini. Dia suka tekek nggak? Tekek. Sayang ya. Kurik dia kurik. Kata anaknya, Mbak, Mak mau pulang Mak? Enggak, gua kalau nggak diparahin gua akan pulang. Bilangin bapak lu, parahin gua. Kata bapaknya, budakin amat. Suek, kirain tidak berperhatian, pulang dijemput kagak, akhirnya pulang juga deh gue. Sambil mau kandutan. Tuh kejamnya Raja Fir'aun, ya, kejamnya Raja Fir'aun. Asia, katakan aku Tuhanmu, Tuhannya seluruh alam raya. Tidak Fir'aun, sekali tidak, tetap tidak. Aku rela mati demi mempertahankan keimananku. Tuh perempuan hebat, Siti Asih, walaupun susah ditarik sama Fir'aun, kagak minjem, pakai pinjaman bangke. Kagak minjem dipinjol, kagak minjem bangke, biar gua puasa walaupun kagak makan. Ada perempuan sini begitu. Kalau nggak punya duit, tahan kagak makan. Ibu kalau nggak punya duit, diem aja, puasa. Kata laki kagak masak, duit dari mana bang? Minjem apa? Emang kagak ganti. Begitu. Jangan laki kagak punya duit, minjem dipinjol, minjem di bangke, minjem doang bisa, ganti kagak bisa. Akhirnya rumah disita gara-gara mikirin kegarsan. Mendingan puasa. Tuh kayak Siti Asia ditarik sama lakinya karena ketahuan pengikut Nabi Musa. Dia rela untuk mempertahankan iman. Dia tidak jual keimanannya untuk makan, untuk segala macam, tapi dia rela mempertahankan iman walaupun kelaparan sampai mati. Nyawa merenggutnya, Israel datang mengambil nyawanya di tiang salib. Terakhir kata Firaun, Asia, sekali lagi kau katakan, akuilah aku ini sebagai suami dan juga Tuhan Subhanahu. Kata Asia, tidak ada Tuhan selain Tuhan Allah, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. La ilaha. Terakhir dipanah tenggorokannya sambil mengucap la ilaha. Tuh Siti Asia matinya di atas tiang salib karena kekejaman Raja Fir'aun, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Maksudnya apa? Ketika tubuhnya dicabik-cabik dengan ujaman ratusan anak panah, ternyata Siti Asia sudah lebih dulu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi nggak merasakan sakit. Dan kemudian Siti Asia dan Siti Maryam ditingkatkan derajatnya dari penghuni langit di alam surga menjadi ratunya para bidadar. Tuh begitu Bu. Jadi kalau pengen jadi ratu bidadari di dunia kudu banyak sabar. Tadi apa tuh? Kalau ngikutin Siti Asia, Siti Maryam, kalau difitnah jangan melawan, jangan kita lawan dengan omongan, lawannya sama zikir. Biarin orang ngomong apa juga, kita memang orang susah, emang pantas diomongin orang, betul benar. Emang begitu kan? Kalau orang kaya macam-macam, gak berani ngomong-ngomongin, takut dia. Kan yang sering banget dia ngomongin orang susah. Aku boleh salah, habis amas dia ngomongin orang susah. Tapi orang kaya macam-macam dia, yang ngomong gak berani. Gitu tuh. Jangan macam-macam lu laporin lu, dia orang kaya gitu. Betul apa benar? Makanya biarlah kita di dunia
Walaupun nggak dapat penghormatan dari orang kaya, yang penting mendapatkan penghormatan dari para malaikat. Apa itu penghormatan dari malaikat? Malaikat tiap malam datang ke rumah kita ngantarin rezeki. Malaikat apa? Malaikatur rahmah. Amin. Dari sebab baca sol. Biarinlah kita di dunia orang gak dikenal sama kita. Yang penting Nabi Muhammad kenal sama kita. Amin. Daripada orang sekampung cepetnya kenal sama cecomoran kita. Kenal apa bebangusan kita. Tapi nanti di akhirat Nabi nggak kenal kita. Mau gitu? Biarin gua mah. Di kampung orang akan dikenal gua. Biarin. Yang penting Nabi Muhammad kenal sama gua. Bagaimana caranya? Banyakin baca sholat. Beres kata. Biarin di dunia orang kagak ada yang hormatin kita. Biarin di dunia orang semua pada menghina kita karena kita miskin, karena kita bodoh, karena kita geblek. Biarin. Yang penting gua walaupun miskin, walaupun gua bodoh, walaupun gua geblek, sedikit pun gua kagak pernah merugiin orang, gua kagak pernah mengambil hak milik orang. Gua makan seadanya, gua minum yang gua bisa, gua nyari duit dengan tenaga gua yang halal walaupun dikit. Biarin gua nggak dikenal sama orang, yang penting Allah kenal sama gua. Alhamdulillah. Tuh begitu hidup akan jadi tenteram, akan jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitulah ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan dengan kita memperbanyak puasa, memperbanyak sholawat, memperbanyak bangun malam, memperbanyak sedekah di bulan Mulut, kita nanti bakal disyafaati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Tinggal ibu-ibu, bapak-bapak semua tinggal ngamalin. Ya, hasilnya tadi apa tuh? Banyak baca sholawat, puasa sun, terus zikir mal, terus sodako. Yang kelima, yang keenam, kalau kita difitnah sama orang, diam aja, banyakin zikir. Kemudian yang keenam, kuatkan iman dalam keadaan bagaimanapun supaya iman ini bisa membawa sampai kita pulang ke alam kubur. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril Qur'an bijahihi 'indaka abdil 'ana sirra wal 'aina wa syarra al ashrar ya wahidu ya dafi'u ya sattar wa ala alihi wa sahbihi al abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril azhar wa sirrillahil akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal abad wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa liman shaykhina wa مشايخنا ولمعلمنا ولمن حكنا علينا ولمن أحسن إلينا ولجيراننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أكرم عن أمتي
سيدنا محمد اللهم أصلح عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عينينا صغيرا وفي أعين الناس والأعدائنا كبيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada